Mengenal pupuk tanaman. Kompetensi dasar yaitu 1. Mendefinisikan pupuk tanaman. 2. Menjelaskan manfaat dan tujuan pemupukan. 3. Mengidentifikasi faktor penting pada pemupukan. 4. Mengenal klasifikasi dan jenis-jenis pupuk. 5. Mengidentifikasi pupuk organik dan anorganik. 6. Menghitung kebutuhan pupuk tanaman. Dan 7. Teknik memupuk tanaman. Definisi umum yaitu, pupuk adalah suatu bahan yang diberikan ke tanah untuk menaikkan produksi tanaman dalam keadaan lingkungan yang baik. Sedangkan pemupukan adalah penambahan bahan tersebut ke dalam tanah agar tanah menjadi lebih subur. Tujuan pemupukan adalah 1. Menyediakan unsur hara bagi tanaman. 2. Meningkatkan produktivitas tanah atau tanaman. Mengapa kita harus memupuk? Karena adanya pemanenan, di mana unsur hara ikut terangkut bersama hasil panen mengakibatkan tanah menjadi tandus sehingga perlu diganti dengan pemupukan. Jika tidak ada pemanenan, tidak perlu dipupuk, karena semua bahan tanaman akan kembali ke dalam tanah sehingga unsur hara dalam tanah tetap keadaan seimbang. Dasar-dasar pemupukan yang perlu dipahami. 1. Jenis tanaman yang akan dipupuk. 2. Jenis tanah yang akan dipupuk. 3. Jenis pupuk yang digunakan. 4. Dosis, jumlah pupuk yang diberikan. 5. Waktu pemupukan. 6. Cara pemupukan. Klasifikasi penggolongan pupuk. 1. Menurut jenis kandungan unsur dalam pupuk, terdiri dari A. Pupuk tunggal, B. Pupuk majemuk. 2. Menurut kadar unsur haranya, terdiri dari A. Berkadar rendah, unsur hara 20%, contoh boraks 10,8% B. Berkadar sedang, unsur hara 20-30%, contoh zeta 21,0% N. C. Berkadar tinggi, unsur hara 30%, 45% N. TSP 46-48% P2O5, KCl 50% K2O. 3. Menurut kelarutannya, mudah tidaknya pupuk larut dalam air, yaitu A. Larut dalam air contoh S, DS, amofos, dan sebagainya. B. Larut dalam asam lemah contoh FMP, dan sebagainya. C. Larut dalam asam keras contoh fosfat alam, dan sebagainya. Menurut reaksi yang diakibatkannya yaitu A. Pupuk reaksi asam, B. Pupuk reaksi basa alkalis. 5. Menurut asal pembuatannya, terdiri dari A. Pupuk alam, B. Pupuk buatan. 6. Menurut susunan bahan kimia, terdiri dari A. Pupuk organik, B. Pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan atau dekomposisi. Dapat berupa sisa tanaman dan hewan, sampah organik rumah tangga, sampah kota atau pasar, limbah pabrik dan lain-lain. Pupuk organik terdiri dari 1. Pupuk kandang, 2. Pupuk hijau, 3. Kompos, 4. Bokasi, 5. Kascing. Pupuk kandang adalah pupuk yang diperoleh dari kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang tercampur dengan sisa-sisa makanan ataupun alas kandang yang telah disimpan beberapa lama sehingga terjadi proses dekomposisi. Kandungan unsur hara pupuk kandang dipengaruhi oleh jenis hewan, umur hewan, makanan hewan, cara proses pupuk yang digunakan. Pupuk hijau adalah tanaman atau bagian yang masih muda, yang dibenamkan ke dalam tanah untuk menambah bahan organik dan unsur hara terutama nitrogen di dalam tanah. Sifat-sifat atau kriteria yang harus dimiliki oleh tanaman yang baik untuk pupuk hijau. 1.
cepat tumbuh dan banyak menghasilkan bahan organik. 2. Tidak banyak mengandung kayu. 3. Mudah membusuk. 4. Banyak mengandung N5. Tahan kekurangan air. 6. Dapat digunakan sebagai tanaman selai atau merambat. Dan 7. Menekan dan mengendalikan gulma. Pupuk hijau. Tanaman kacang-kacangan merupakan sumberan yang murah, mampu memperbaiki struktur tanah dan infiltrasi air, mencegah erosi, ditanam pada periode bera, dapat membantu mengendalikan hama penyakit tanah dan gulma. Dapat berperan sebagai pupuk pada lahan-lahan atau daerah di mana suplai pupuk buatan akan memakan ongkos transportasi yang tinggi. Banyak spesies pupuk hijau punya manfaat tambahan, antara lain sebagai makanan manusia, pakan ternak dan kayu bakar. Contoh-contoh tanaman pupuk hijau. A. Cholopogonium mucunoides. Berasal dari Amerika Serikat. Tumbuh merambat dan membelit. Lihat gambar di samping. B. Crotalaria sp. Adalah suatu genus dengan kurang lebih 600 spesies yang banyak terdapat di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini pada umumnya berdaun banyak dengan bunga berwarna kuning, seperti gambar di samping ini. C. Pueraria javanica. Tanaman ini berupa semak yang membelit dengan akar berumbi, tumbuh di daerah tropis. D. Medicago sativa. Biasa dikenal dengan nama alfalfa. Tanaman ini merupakan pengikat nitrogen yang sangat kuat di antara tanaman legumes. Tanaman dapat mengikat 283,75 kg nitrogen per hektar per tahun. Komposi adalah pupuk organik yang sengaja dibuat dari bahan-bahan seperti pupuk kandang, pupuk hijau, jerami, sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah kota, limbah organik dan lain-lain. Tujuan pengomposan adalah 1. Memantapkan bahan-bahan organik yang berasal dari bahan-bahan limbah. 2. Mengurangi bau selama penyimpanan. 3. Memusnahkan organisme patogen dan biji-biji gulma. 4. Hasilnya relatif kering, seragam, bebas komponen berbahaya dan sesuai untuk tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kompos. 1. Rasio cpr/n. 2. Mikroorganisme. 3. Temperatur. 4. Oksigen. 5. Kadar air. 6. pH tanah. Bokasi. Bokasi merupakan kompos hasil teknologi pengolahan bahan organik dengan cara fermentasi menggunakan teknologi efektif mikroorganisme atau EM. Fermentasi merupakan penguraian atau perombakan bahan organik yang dilakukan dalam kondisi tertentu oleh mikroorganisme fermentatif. Teknologi efektif mikroorganisme, EM, adalah suatu kultur campuran berbagai mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Beberapa keuntungan aplikasi EM. 1. Menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen. 2. Meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik pada tanaman. 3. Mempercepat penguraian limbah dan menghilangkan bau. 4. Meningkatkan aktivitas mikroorganisme, misal mycorrhiza, rhizobium, bakteri pelarut fosfat. 5. Meningkatkan ketersediaan nitrogen. 6. Mengurangi kebutuhan pupuk dan pestisida kimia. Efektif mikroorganisme mengandung A. Bakteri fotosintetik. B. Bakteri asam laktat. C. Ragi. D. Actinomycetes. E. Jamur fermentasi. Cacing. Cacing adalah media bekas tempat hidupnya cacing yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jenis cacing. Cacing yang hidup di permukaan tanah. Contoh, Lumbricus rubellus. Eisenia foetida. Cacing yang hidup di lapisan topsoil, 20-30 cm dari permukaan tanah. Dan juga cacing yang hidup jauh di dalam tanah. Berikut adalah gambar cacing. Gambar sebelah kiri adalah Lumbricus lubrus. Dan gambar sebelah kanan adalah Eisenia foetida. Sekarang kita lanjutkan ke pupuk anorganik.
Pupuk anorganik atau biasa disebut dengan pupuk buatan yaitu pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik dengan meramu bahan-bahan kimia, anorganik, dengan kadar hara umumnya tinggi. Pupuk buatan dibedakan, pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu macam unsur hara. Misalnya pupuk N, pupuk P, dan sebagainya. Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu jenis unsur hara. Misalnya, N plus P, P plus K, N plus P plus K, dan sebagainya. Sifat-sifat umum pupuk buatan yaitu 1. Kadar unsur hara yaitu banyaknya unsur hara yang dikandung oleh pupuk. 2. Higroskopisitas yaitu mudah tidaknya pupuk menyerap uap air yang ada di udara. 3. Kelarutan yaitu menunjukkan mudah tidaknya pupuk larut dalam air. 4. Kemasaman yaitu reaksi pH pupuk dalam tanah. Kita lanjutkan. Salt index pupuk adalah indeks garam pemupukan. Pemupukan dapat meningkatkan konsentrasi garam dalam larutan tanah. Salt index sama dengan kenaikan tekanan osmotik larutan akibat penambahan 100 gram pupuk dibandingkan dengan kenaikan tekanan osmotik larutan akibat penambahan 100 gram NaNO3 yang dinyatakan dalam persen. Pupuk tunggal. Contoh. 1. Amonium sulfat atau Za dengan rumus molekul NH4, 2SO4. 2. Urea dengan rumus molekul CO, NH2, 2 kali. 3. Amonium sulfat nitrat, ASN, dengan rumus molekul 2NH4NO3, NH4, 2SO4. Pupuk P atau fosfor. 1. DSP, double superfosfat. DS dengan rumus molekul Ca, H2PO4, 2 kali. 2. TSP, triple superfosfate. TS dengan rumus molekul Ca, H2PO4, 2 kali. 3. SP36. 4. FMP5. Agrofos. 6. Fosfat Cirebon. 7. Serbuk Thomas. 8. Citrafos CRP. Pupuk K. 1. Kalium nitrat atau KNO3. 2. Kalium sulfat K2SO4 atau pupuk ZK. 3. Kalium magnesium sulfata atau KMgSO4. 4. Kalium klorida atau KCl. Pupuk majemuk. Pupuk NP. 1. Amosfos. 2. Superstikfos. 3. Diamonium fosfat, DAP. 4. Pupuk NK, kalium nitrat KNO3. 5. Pupuk PK, kalium metafosfat. 6. Pupuk NPK, rustika yellow dan amofoska. Perhitungan keperluan pupuk. Misal, untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman diperlukan 100 kg N, ditambah 45 kg P2O5, ditambah 100 kg K2O per hektar. Sedang pupuk IK tersedia adalah urea 45% N, TSP 45% P2O5, dan KCl 50% K2O. Pupuk-pupuk IK dibutuhkan yaitu urea sama dengan 100 per 45 dikali 100 sama dengan 222 kg. Sedangkan pupuk TSP sama dengan 45 per 45 kali 100 sama dengan 100 kg, dan KCl sama dengan 100 per 50 kali 100 sama dengan 200 kg. Apabila pupuk yang tersedia adalah pupuk majemuk, misal 20, 0, 20 dan TSP, maka kebutuhan akan N dan K diganti dengan pupuk majemuk tersebut sehingga pupuk yang diperlukan adalah TSP sama dengan 45 per 45 kali 100 sama dengan 100 kg. Sedangkan banyaknya unsur K dalam K2O sama dengan 2 dikali 39 per 2 dikali 39 tambah 16 dikali 100 kg sama dengan 82,9 kg, di mana angka 39 adalah massa atom K dan 16 adalah massa atom O. Sekian, dan